salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam semangat. Anak-anak, hari ini kita ketemu lagi dan akan melanjutkan pembelajaran kita seperti biasanya. Kita masih belajar di tema 4 tentang globalisasi. Masih di subtema 3 untuk pembelajaran 3 dan 4. Halaman 109 sampai dengan 124. Seperti biasanya, Bapak tidak lupa mengingatkan kalian, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tentunya kita harus menjaga kesehatan yang lebih daripada biasanya, yaitu dengan cara gunakanlah masker ketika keluar rumah, kemudian cuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik, dan jaga jarak, jauhi kerumunan. Apabila ada waktu sedikit, sisihkan untuk berolahraga. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membaca kita diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku. Kemudian dengan membaca kita mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dan visual dengan kalimat efektif dan kosakata baku dengan sistematis. Kemudian yang ketiga, dengan percobaan membuat kompor tenaga surya diharapkan kita mampu menjelaskan manfaat sumber alternatif energi listrik. Kemudian dengan percobaan membuat kompor tenaga surya diharapkan kita mampu menyajikan karya tentang cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik dengan mandiri. Kemudian selanjutnya, setelah membaca teks kita mampu mengidentifikasi kalimat efektif dari teks eksplanasi. Selanjutnya, setelah berdiskusi diharapkan kita mampu menulis informasi dalam bentuk tulisan dan visual penting dari teks eksplanasi. Kemudian selanjutnya, setelah berdiskusi kita mampu mengidentifikasi pentingnya cinta produk Indonesia untuk meningkatkan perekonomian bangsa dengan terperinci. Selanjutnya, yang terakhir adalah setelah berdiskusi kita mampu menceritakan pengalaman cinta produk Indonesia dengan terperinci. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Cermati teks eksplanasi berikut ini. Perhatikan baik-baik. Teknologi hijau di era globalisasi. Teknologi dan lingkungan merupakan dua hal penting dalam kegiatan manusia. Pada era globalisasi ini, kedua hal tersebut menjadi perhatian dan pembicaraan masyarakat dunia karena saling terkait dan menentukan keberlangsungan hidup manusia. Disadari atau tidak, kita sering mengorbankan masalah lingkungan. Persoalan lingkungan ini akibat dari proses teknologi yang sudah menjadi masalah yang mendunia. Teknologi hijau adalah salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Teknologi hijau yang terus dibicarakan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Fakta membuktikan bahwa permasalahan lingkungan semakin lama semakin memburuk. Oleh sebab itu harus dicari cara untuk mengatasinya. Salah satunya dengan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Lengkapi teks eksplanasi tersebut sehingga menjadi satu teks yang utuh. Oke, di sini ada sebuah teks eksplanasi di mana di tengah-tengah teks tersebut ada tanda titik-titik. Nah, kalian diminta untuk melengkapinya dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri, tentunya menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Silakan dicoba untuk melengkapinya, melengkapi paragraf tersebut karena paragraf itu kan ada terdiri dari isi, kemudian pembuka dan penutup. Nah, ini bagian yang mana termasuk? Ya, silakan kalian isi. Oke, kita lanjut. Ayo berkreasi. Bukankah negara kita cukup merata limpahan sinar mataharinya?
Meskipun tidak bisa menggantikan sepenuhnya energi minyak dan gas bumi, setidaknya bisa menghemat dan mengurangi konsumsi minyak atau gas. Lakukan percobaan ini dalam kelompok besar, diskusikan dan buat kesepakatan tentang pembagian tugasnya. Siapkan alat dan bahan secara mandiri dan bekerja samalah dengan semua anggota kelompok. Tentunya dengan kerjasama yang baik dan sikap saling menghargai akan pendapat hasil yang memuaskan. Oke, sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah kompor tenaga surya ya. Kita lihat. Kompor sederhana tenaga surya. Adapun bahan dan alat adalah yang pertama 2 kotak berbahan kayu atau triplex yang berbeda ukuran dengan selisih sekitar 1 inci di setiap sisi. Kemudian koran atau sobekan kertas. Lalu kertas konstruksi berwarna hitam. 4 lembar kardus, pisau cutter tebal, pembungkus makanan berbahan aluminium atau pelat logam, aluminium foil, bisa pula digunakan tetapi akan cepat kotor dan harus sering diganti. Nah, plester atau perekat karet, 8 buah tangkai penyangga pilihan, ini boleh menggunakan kayu ya. Kemudian lem yang tahan panas yang kuat daya rekatnya. Nah, silakan dipilih pakai apa. Boleh. Nah, kita lihat bagaimana cara pembuatannya. Pembuatannya seperti ini ya. Tentunya ini kita hanya bisa menjelaskan untuk prakteknya. Mungkin karena kita masih belajar di rumah dan sendiri-sendiri tidak berkelompok maka sulit. Tetapi ini anggap sebagai pengetahuan untuk kalian bagaimana cara membuat kompor tenaga surya ya. Nah, cara membuatnya adalah yang pertama, tempatkan kotak kecil di dalam kotak yang lebih besar. Isilah celah kosong di antara kedua kotak tersebut dengan sobekan kertas atau koran. Fungsinya sebagai penyekat atau penahan panas. Nah, seperti ini. Ini kita buat kotak dari triplek atau kayu ya. Kemudian ada 2 kotak. 2 kotak. Ada kotak kecil, ada kotak yang lebih besar. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita masukkan kertas ke dalam sela-sela kotak kecil dan kotak besar itu tadi. Nah, kemudian alasi sisi bagian dalam kotak kecil dengan kertas konstruksi hitam. Hal ini akan menambah tingkat panas kotak. Nah, ya, ini adalah kertas konstruksi ya, khusus. Nah, biasanya bisa dibeli di tempat bangunan ya. Lapisi 4 buah karton dengan bahan pemantul cahaya matahari yang terbuat dari plat aluminium. Pastikan tidak ada lapisan pemantul yang terlipat atau berkerut. Beri plester atau perekat karet pada pinggir setiap plat tersebut agar merekat dengan kuat pada karton. Ya, seperti ini. Jadi, seperti ini. Pasanglah setiap plat memantul sinar surya tersebut pada setiap sisi bagian atas dari kotak dengan sudut kemiringan sekitar 45 derajat. Oke. Lanjut. Gunakan tangkai penyangga di bagian bawah setiap plat mantul agar posisinya stabil. Pastikan semua bagian sudah terpasang kuat dan tahan terhadap terpaan angin. Nah, ini penyangga seperti ini ya. Taruhlah panci makanan dalam kotak tempat open tenaga surya ini di tempat yang terpapar cahaya matahari langsung di waktu terik siang hari. Ujilah kompor tenaga surya buatan ini. Kemudian tulislah laporan hasil percobaan. Oke, ini jelas ya untuk membuat kompor tenaga surya. Kita lanjut. Sebagaimana kita ketahui, era globalisasi membuat banyak sekali produk asing yang beredar di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mencintai produk dalam negeri. Mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Perhatikan tulisan berikut. Aku cinta produksi Indonesia.
Lihat di sekitarmu, perhatikan baju, sepatu olahraga atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal, terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat di dalam negeri? Banyak loh. Baju-baju, sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Dahulu, untuk melindungi produk dalam negerinya dari sebuah produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Harganya mahal. Hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antara negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Oke, kita lanjut. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri. Teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi akibat dari ulah kita yang membeli produk dari luar, ya. Siapa yang mendapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri? Tentu hanya kita, sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri. Sehingga ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu, dia dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau sepatu buatan Amerika, mana yang akan kamu pilih? Hanya anak Indonesia yang cinta produksi Indonesia yang akan memilih sepatu produksi dalam negeri. Berdasarkan teks di atas, identifikasi kosakata baku, non baku, dan ubahlah menjadi kosakata baku. Ya, dari teks tadi ada kosakata baku. Nah, di sana kamu bisa cari dan masukkan ke dalam tabel berikut. Kosakata baku, non bakunya seperti apa, kosakata bakunya seperti apa. Ya, kemudian kalimat tidak efektif dan kalimat efektifnya seperti apa. Jelas ya? Kita lanjut. Tugas yang kedua buat kalian, jawablah pertanyaan berikut. Oke, mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Apa contoh tindakan dari cinta produk Indonesia? Lalu, apa yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri? Kemudian, apa yang akan terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia? Apa dampak cinta produksi Indonesia bagi para pengrajin dalam negeri? Apa dampak cinta produk Indonesia bagi kemajuan perekonomian bangsa? Dan yang terakhir, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menggunakan produk Indonesia? Ceritakan pengalaman. Oke, Bapak rasa untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang dipelajari bermanfaat. Kita akan lanjutkan besok lagi dengan kelanjutan pembelajaran selanjutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.